Shalom Jemaat GBI Kedoya yang dikasihi Tuhan. Semoga Bapak, Ibu, dan sekeluarga selalu dalam keadaan baik dan sehat. Tetapi saya berharap kita tidak hanya sehat secara fisik, tetapi kita juga sehat dan kuat di dalam roh. Mari kita memperkuat iman dan roh kita melalui ibadah pada pagi hari ini. Mari kita berdoa sebelum kita memulai. Bapa kami yang di surga, kami mengucap syukur untuk pagi hari ini. Jikalau kami masih hidup sampai saat ini, semua merupakan kasih karunia-Mu ya Tuhan. Kami berdoa biarlah kami boleh disegarkan melalui puji-pujian hari ini, dan roh kami juga boleh diperkuat melalui firman Tuhan. Kami serahkan Tuhan Yesus, setiap kami yang mengikuti ibadah ini, dimanapun kami berada, di rumah kami masing-masing, kami berdoa supaya urapan Tuhan turun ke atas setiap daripada kami. Terima kasih Tuhan, kami siap untuk mulai ibadah kami. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Selamat beribadah. Tuhan Yesus memberkati. Shalom jemaat yang dikasihi Tuhan. Kita bersyukur pada hari ini kita bisa ibadah kembali. Dan saya mau mengajak Bapak Ibu pada hari ini untuk bersorak bagi Tuhan. Mari kita angkat pujian ini bagi Tuhan kita. Haleluya. Yesus hidup dan berkuasa.
Mari kita bawa seluruh hati kita kepada Tuhan. Mari kita naikkan pujian ini bagi Tuhan kita. Yes, Lord. Sebab hidup kami adalah penyembah di hadapan-Mu Tuhan. Engkau layakkan setiap kami, Yesus. Pujian dan syukurku ku bawa padamu dengan rendah hati ku persembahkan. Sadar bila ku ada hanya karena anugerah, bukan karena kekuatanku.
Sekarang saatnya kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Mari kita bersatu di dalam doa. Bapa dalam surga, kami sungguh mengucap syukur untuk hari baru yang Tuhan jadikan buat kami. Terima kasih Tuhan, kami masih boleh memuji dan menyembah Engkau. Saatnya kami mau duduk diam di bawah kaki-Mu, kami mau dengar firman-Mu. Berikan kami telinga seorang murid dan hati seorang hamba, untuk kami mampu mendengar dan melakukan firman-Mu, dan boleh jatuh pada tanah hati kami yang paling subur, sehingga Tuhan firman-Mu ini boleh tumbuh dan berakar kuat, serta berbuah lebat untuk hormat dan kemuliaan nama-Mu. Tuhan, kami berdoa juga untuk hamba-Mu yang akan menyampaikan firman-Mu. Bila Tuhan urapi hamba-Mu, sampaikan apa yang menjadi isi hati-Mu melalui hamba-Mu. Setiap benih kebenaran ini Tuhan menjadi kekuatan buat kami. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan kami sambut kebenaran firman-Mu. Haleluya. Amin. Shalom saudara yang dikasih Tuhan, senang sekali saya Pendeta Rubin Andi Abraham bisa melayani Anda dalam ibadah ini. Dan hari ini saya akan menyampaikan firman dengan judul Kekayaan Sejati. Mari kita baca 1 Timotius 6 ayat 17-19 yang berbunyi demikian. Peringatkanlah kepada orang-orang kaya di dunia ini agar mereka jangan tinggi hati dan jangan berharap pada sesuatu yang tak tentu seperti kekayaan. Melainkan pada Allah yang dalam kekayaannya memberikan kepada kita segala sesuatu untuk dinikmati. Peringatkanlah agar mereka itu berbuat baik, menjadi kaya dalam kebajikan, suka memberi dan membagi, dan dengan demikian mengumpulkan suatu harta sebagai dasar yang baik bagi dirinya di waktu yang akan datang untuk mencapai hidup yang sebenarnya. Kalau kita membaca sepintas, ayat-ayat ini tampaknya menunjukkan bahwa Allah itu anti kekayaan. Apalagi Tuhan pernah memberikan sebuah perumpamaan tentang orang kaya yang bodoh. Tetapi sebetulnya Alkitab tidak melarang untuk kita kaya. Abraham adalah orang yang kaya. Anaknya Ishak itu kaya, kian lama kian kaya, bahkan akhirnya menjadi sangat kaya. Tetapi Tuhan hanya ingin mengingatkan bahwa harta dunia ini fana, tidak bisa dibawa kemana-mana. Karena itulah Yesus berkata dalam Matius 6 ayat 19-21, janganlah kamu mengumpulkan harta di bumi. Di bumi ngengat dan karat merusakkannya dan pencuri membongkar serta mencurinya. Tetapi kumpulkanlah bagimu harta di sorga. Di sorga ngengat dan karat tidak merusakkannya dan pencuri tidak membongkar serta mencurinya. Karena di mana hartamu berada, di situ juga hatimu berada. Tuhan tidak mempersoalkan apa yang Anda miliki. Yang Tuhan persoalkan adalah apa yang memiliki Anda, apa yang menguasai hidup kita. Kalau harta itu menjadi budak yang kita bisa gunakan untuk memelihara keluarga, mensupport pekerjaan Tuhan, menjadi berkat bagi orang lain, itu sesuatu yang baik. Tapi kalau kita menjadi serakah, dikuasai oleh harta benda, kita sudah berdosa. Nah, Tuhan mau kita punya kekayaan sejati yang lebih baik daripada kekayaan jasmaniah belaka, kekayaan materi. Karena kekayaan sejati ini sifatnya tahan lama, bahkan kekal. Dalam Ibrani 10 ayat 34 dikatakan, memang kamu telah turut mengambil bagian dalam penderitaan orang-orang hukuman. Dan ketika harta kamu dirampas, kamu menerima hal itu dengan sukacita. Sebab kamu tahu bahwa kamu memiliki harta yang lebih baik dan yang lebih menetap sifatnya. Saudara, harta di bumi ini sementara, bahkan bisa dirampas orang. Tapi harta di sorga itu kekal sampai selama-lamanya. Itulah kekayaan sejati yang kita harus miliki. Dalam Wahyu 3 ayat 17, Tuhan mengecam jemaat Laodikia yang merasa dirinya kaya secara duniawi. Pada di hadapan Tuhan, mereka adalah orang yang melarat, malang, miskin, buta, dan telanjang. Jadi orang yang kaya harta belum tentu kaya jiwa dan rohnya. Tuhan mau kita punya kekayaan sejati. Nah, jika demikian kekayaan sejati apa saja yang Allah ingin kita miliki? Yang pertama, dicatat dalam Amsal 22 ayat 1. Dikatakan, nama baik lebih berharga daripada kekayaan besar. Dikasih orang lebih baik daripada perak dan emas. Saudara-saudara, jadi harta kekayaan sejati yang pertama adalah nama baik. Ada ungkapan berkata, harimau mati meninggalkan belang, gajah mati meninggalkan gading, tapi manusia mati
meninggalkan nama. Apakah nama baik ataukah nama yang sudah rusak? Apa artinya kita punya harta kekayaan yang luar biasa, tapi nama kita cemar, nama kita busuk. Dan ini tentu menjadi beban bagi keturunan kita di waktu yang akan datang. Saudara, harta bisa diperoleh, tapi kalau karena korupsi, memeras orang, akhirnya ketangkep KPK lagi ya, Komisi Pemberantasan Korupsi. Wah, celaka hidup kita. Amsal 28 ayat 6 berkata, lebih baik orang miskin yang bersih kelakuannya daripada orang yang berliku-liku jalannya sekalipun ia kaya. Ya memang paling bagus sih kaya dan jujur. Tapi kalau harus pilih salah satu, pilihlah yang jujur. Bukan kaya tapi nggak jujur, yang berliku-liku jalannya. Nama baik adalah hal yang kita perlu perjuangkan untuk kita dapatkan seumur hidup kita. Sebab orang yang sungguh-sungguh kaya adalah orang yang kaya di hadapan Tuhan, dipuji oleh Tuhan karena sifat yang berkenan kepadanya. Salah satu orang yang mendapatkan apresiasi dari Tuhan adalah Ayub. Dalam Ayub 1 ayat 1 dikatakan ada seorang laki-laki di tanah Uz bernama Ayub. Orang itu saleh dan jujur, ia takut akan Allah dan menjauhi kejahatan. Lalu bertanyalah Tuhan kepada iblis, apakah engkau memperhatikan hambaku Ayub? Sebab tiada seorang pun di bumi seperti dia yang demikian saleh dan jujur, yang takut akan Allah dan menjauhi kejahatan. Oh, betapa kayanya orang yang dipuji oleh Allah. Dan inilah kekayaan sejati yang kita harus kejar. Saleh artinya taat beribadah dan tercermin dalam hidup sehari-hari yang baik. Jangan di gereja alim, di luar gereja lalim. Di gereja saleh, di luar gereja salah. Di gereja berdoa, di luar gereja berdosa. Tapi mari kita benar-benar beribadah dengan rajin dan menjadi orang yang berkenan kepada Tuhan. Kita juga harus hidup jujur, artinya tulus, lurus hati, tidak curang, tidak suka nipu orang, bisa dipercaya, tidak suka bohong-bohong. Ada ungkapan berkata, sekali lancung ke ujian, seumur hidup tidak dipercaya. Artinya, kalau kita ketahuan curang, maka seumur hidup reputasi kita akan habis. Jangan kita jadi orang Kristen kalau di gereja nyanyi, angkat tangan, puji Tuhan dengan penuh perasaan. Tapi kalau lagi dagang, nipu orang juga dengan penuh perasaan. Ini namanya tidak jujur, saudara-saudara. Ya, kita ini harus beda dari orang yang tidak mengenal Tuhan, dari orang yang tidak percaya. Saudara tahu orang bule sama orang Indonesia kan ada bedanya. Kalau orang bule masuk restoran, dia lihat menu yang sebelah kiri, apa yang dijual, ya capcay, puyunghai, barongsai. Orang Indonesia lihat yang sebelah kanan, mana yang paling murah, itu yang dia pesan. Kalau orang bule lagi naik taksi, yang dia lihat pemandangan di luar. Orang Indonesia kalau naik taksi, yang dilihat adalah argometernya, saudara. Wah, argonya jalan terus. Nah, itu bedanya. Nah, sekarang apa bedanya kita dengan orang yang tidak mengenal Tuhan? Kita harus jadi orang yang jujur, punya integritas. Kita juga harus hidup takut akan Allah. Artinya menghormati Tuhan. Bukan hanya dilihat orang saja, tapi kita benar-benar menghormati, menyegani Tuhan. Karena Dia segalanya dalam hidup kita. Yesaya 33 ayat 6 berkata, masa keamanan akan tiba bagimu? Kekayaan yang menyelamatkan ialah hikmat dan pengetahuan. Takut akan Tuhan, itulah harta benda Sion. Kalau orang hidup takut akan Tuhan, menjauhi kejahatan, maka dia benar-benar orang yang kaya di hadapan Tuhan. Saya teringat satu kali ada sebuah kisah di Amerika Serikat, ada seorang pelayan restoran yang ketika dia bersihkan orang yang habis makan, dia lihat ada sebuah dompet yang jatuh. Dan waktu dia buka isinya 15.000 US dollar. Wih, besar sekali. Orang Amerika biasanya nggak banyak, tidak membawa uang sebanyak itu, saudara sekalian. Ini kira-kira 225 juta lah. Dan waktu dia perhatikan ada alamat dan nama dari pemiliknya. Rupanya ada ibu tua baru makan, lalu entah gimana setelah bayar dompetnya jatuh, saudara-saudara. Dan ibu tua itu dikejar udah nggak tahu kemana, dia udah balik. Maka sehabis restoran itu tutup, pegawai ini naik kendaraan umum mencari di mana tempat tinggal ibu tersebut. Rupanya cukup jauh sehingga dia harus mengeluarkan cukup banyak biaya untuk transportasi.
Dan ketika dia ketuk pintu itu, muncul wajah ibu yang tadi makan di restoran tempat dia kerja. Wajahnya masih panik begitu saudara. Lalu dia bilang, ibu kehilangan dompetnya. Oh iya, kok kamu tahu? Jatuh di restoran tempat ibu tadi makan siang. Ini, lihat, jumlahnya masih utuh, semuanya tidak ada yang kurang. Begitu dihitung, 15.000 US dollar. Senang sekali, saudara sekalian. Dan dia kasih tip untuk orang ini, $5 doang, saudara. Untuk ongkos transport aja nggak cukup. Tapi pegawai ini bilang, oh ya ini memang milik ibu, jadi nggak apa-apa, ibu nggak kasih tip juga, saya akan tetap kembalikan. Tapi rupanya ibu itu kemudian besoknya menceritakan kepada tetangganya, seorang wartawan koran, yang kemudian memasukkan kisah ini di dalam korannya, mencantumkan nama daripada pegawai itu dan juga alamat dan nama restorannya. Dalam beberapa hari kemudian restoran itu ramai sekali, saudara. Karena apa? Orang-orang ingin ketemu dengan karyawan yang jujur ini. Dan beberapa orang bahkan dari berbagai kota di Amerika Serikat mengirim surat yang di dalamnya juga ada cek yang bisa dicairkan. Malah beberapa gadis menulis surat ingin melamar menjadi pasangan hidup daripada orang yang jujur ini. Orang yang punya nama baik, orang yang punya reputasi yang dipertahankan, orang yang berkenan kepada Tuhan akan diangkat oleh Tuhan karena dia punya kekayaan sejati. Saudara sekalian, kekayaan sejati yang kedua itu dicatat dalam 1 Timotius 6 ayat 18 yang berkata, peringatkanlah agar mereka itu berbuat baik, menjadi kaya dalam kebajikan, suka memberi dan membagi. Nah ini yang Tuhan katakan, kita harus kaya dengan kebajikan. Apa itu kebajikan? Kebajikan adalah kasih yang aktif. Kebaikan adalah sikap hati di dalam, karakter. Kebajikan adalah perbuatan kasih yang nyata di luar. Jangan cuma jadi orang baik cuma di dalam. Tapi kita harus menyatakan kebaikan kita dalam kebajikan yang nyata. Ya, love and kindness. Kasih yang nyata di dalam perbuatan, dalam tindakan. Kalau saudara lihat ada orang kelaparan dan saudara bilang, aduh kasihan ya, kasihan. Saya rasa cecek lebih hebat dari kita karena dia bisa berdecak lebih nyaring. Apalagi kalau ada orang minta makan ke rumah kita dan dibilang, aduh papa, ibu saya lapar, udah seharian gak makan. Lalu saudara masuk ke rumah saudara, ke dalam kamar, bawa Alkitab yang segede buku besar itu, lalu buka Matius 4 ayat 4. Manusia tidak hidup dari roti saja, tapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Pingsan tuh orang, saudara. Karena yang paling bagus kita lakukan adalah silakan masuk Pak, makan di meja makan. Silakan makan apa saja, termasuk sendok, piring, dan garpunya kalau mau. Dan orang itu akan mendapatkan pertolongan yang real, yang nyata. Nah saudara, itulah kebajikan yang kita harus lakukan. Di dalam keluarga kita juga harus banyak melakukan kebajikan yang tidak bisa dinilai dengan uang. Tapi itu adalah pertanda kasih yang luar biasa. Saya ingat satu kali ada sepasang suami istri ingin merayakan hari ulang tahun pernikahan mereka yang ke-5. Mereka orang sederhana, saudara, tidak terlalu banyak uang. Dan kemudian si suami pikir, hadiah apa ya aku akan berikan kepada istriku pada hari ulang tahun pernikahan kami yang ke-5. Dan dia ingat istrinya itu rambutnya panjang, suka digulung, dikasih jepitan dari plastik. Oh, alangkah bagusnya kalau aku belikan sebuah tusuk konde dari emas. Sehingga rambut yang indah itu juga ada emas di rambut tersebut. Saudara-saudara, sementara itu istrinya di rumah juga berpikir, aku harus memberikan hadiah yang terbaik bagi suamiku. Tapi apa ya yang harus aku lakukan? Oh ya, suamiku itu punya arloji, pemberian dari orang tuanya, dari emas. Tapi nggak ada rantainya, sehingga dia selalu taruh di sakunya. Kalau mau lihat dia keluarkan. Oh bagaimana kalau aku berikan rantai arloji dari emas. Aku sudah menabung, mudah-mudahan cukup. Tapi saudara, ketika dia beli ke toko, uangnya masih kurang. Aduh, dia pikir apa yang harus kujual supaya aku punya uang tambahan. Dan dia ingat, rambutnya yang panjang. Satu kali ada orang yang pernah
melihat itu di tempat dia potong rambut, dia bilang, ini ya rambut kamu bagus banget. Kalau kamu mau jual, jadi kamu potong pendek, nanti dijual saya akan bayar supaya itu jadi konde ibu-ibu gitu. Saudara, akhirnya dengan berat hati terpaksa dia memotong rambutnya. Tapi dia pikir nggak apa-apa deh, ini demi hadiah bagi suamiku. Jadi akhirnya dia bisa beli rantai arloji dari emas. Hadiah untuk suaminya. Dan ketika mereka sore hari tiba di rumah, kagetlah si suami. Loh, rambutmu kenapa pendek? Aku sudah membelikan tusuk konde dari emas sebagai hadiah bagi kamu di hari ulang tahun pernikahan kita. Kemana rambut kamu? Kenapa kamu potong? Mas, aku juga membelikan hadiah rantai arloji emas supaya kamu bisa pasang itu hadiah warisan dari papa kamu dulu. Tapi uang tabunganku kurang, karena itu kujual rambutku yang panjang. Keduanya tertegun. Tapi akhirnya keduanya sadar. Ini adalah wujud cinta mereka berdua. Mereka berangkulan. Tusuk konde tidak bisa dipakai, rantai arloji tidak bisa dipakai. Tapi kemudian mereka menaruh satu figura dan menaruh dua benda itu. Tusuk konde dan rantai arloji. Dan ada tulisan di bawahnya. Ini adalah prasasti cinta kita berdua. Wow, luar biasa. Itulah kebajikan, kindness yang tidak bisa dibalas dengan harta berapapun. Saudara, nyatakan cintamu di dalam wujud memberi oleh-oleh kepada pasanganmu. Kalau dia suka makanan tertentu, sebelum pulang kantor mampirlah beli makanan itu ya. Nggak usah yang gede-gede kalau mau kasih hadiah. Nih, Mam, kaleng kerupuk untuk kamu. Lah buat apa? Ya, kecil aja, berlian. Wah, itu luar biasa, saudara. Ibu-ibu pasti mau. Nah, jadi kekayaan kebajikan itu sesuatu yang kita harus miliki. Saya tahu keselamatan itu cuma-cuma karena kita beriman kepada Yesus. Tapi setiap orang yang sudah diselamatkan harus memiliki perbuatan iman yang akan mendatangkan pahala berupa mahkota yang Tuhan akan berikan kepada kita. Ada satu kali orang mimpi, saudara. Dia naik ke sorga. Dan lihat ada orang nyanyi, hey, 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 lihat saya pakai mahkota dari sorga, karena rajin bekerja, kerja untuk Tuhan dengan hati tulus dapat mahkota. Dia jadi malu, dia masuk sorga dalam mimpinya itu, tapi kepalanya gundul. Selamat sih karena beriman kepada Yesus, tapi tidak pernah melayani juga tidak tulus, tidak benar-benar mengasihi Tuhan dan berbakti dan memberikan yang terbaik untuk Tuhan. Selamat karena anugerah, tapi gundul. Masa dia nyanyi, hey, 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 lihat saya, si gundul masuk sorga. Saudara ingat bahwa keselamatan adalah anugerah. Tapi setelah itu kita harus berbuat baik sesuai dengan iman kita, sehingga ada pahala mahkota yang Tuhan berikan. Saya pernah mengunjungi beberapa desa di Kalimantan, di Sumatera, di pulau-pulau yang lain. Dan saya melihat ada gedung gereja yang dibangunkan cukup bagus dan asri di daerah pedalaman itu. Padahal lingkungan sekitarnya rumahnya sangat sederhana. Lalu saya tanya kepada pendetanya, ini uang dari mana kok Anda bisa bangun gedung gereja yang cukup bagus walaupun kecil? Dia bilang ada pengusaha dari Jakarta namanya Pak Anu yang memberi persembahan, jadi kami bangun. Lalu waktu saya pergi itu di Kalimantan, waktu saya ke Sumatera, saya juga dengar pendeta di Sumatera bilang, ada pengusaha Jakarta namanya Pak Anu yang memberikan uang untuk kami membangun gereja. Kebetulan namanya yang disebutkan sama. Saya pikir ya kebetulan aja namanya sama. Tapi ternyata saya pergi ke tempat yang lain, pulau yang lain, saya juga dengar nama itu disebutkan. Jadi saya berkesimpulan, ini bukan cuma namanya yang sama, orangnya yang sama. Dan satu kali saya pernah berjumpa dengan orang ini di Jakarta dan saya bilang, Pak, nama Anda sudah disebutkan dan didoakan oleh banyak orang di desa-desa karena Anda yang mensupport pembangunan gereja mereka. Dia bilang, iya Pak Pendeta, saya ini pengusaha, dulu sakit hampir mati. Tapi untunglah Tuhan sembuhkan saya. Saya sadar sejak itu saya belum bikin apa-apa untuk Tuhan. Makanya saya membangunkan gereja sebanyak-banyaknya di seluruh Indonesia. Saudara-saudara, dia bilang saya nggak bisa apa-apa, tapi ini yang aku bisa lakukan untuk pelayanan.
Bukankah itu adalah perbuatan iman yang ketika dilakukan dengan hati tulus dalam kebajikan akan mendapatkan pahala daripada Tuhan. Mari kita belajar untuk tidak hidup bagi diri sendiri tetapi bermurah hati seperti jemaat di Makedonia yang miskin. Tapi dalam 2 Korintus 8 ayat 2, Paulus memuji jemaat ini. Dikatakan selagi dicobai dengan berat dalam pelbagai penderitaan sukacita mereka meluap. Dan meskipun mereka sangat miskin namun mereka kaya dalam kemurahan. Apa wujudnya? Mereka mengumpulkan persembahan untuk mensupport jemaat Tuhan yang sedang menderita di Yerusalem. Mereka miskin harta, tapi mereka kaya dalam kemurahan. Saudara, karena itu mari kita jadi orang yang gak serakah, yang hidup bagi diri sendiri. Orang kalau lagi miskin nanyanya gini ya, apa makan ya saya hari ini? Kalau udah diberkati, makan apa ya saya hari ini? Makin diberkati, makan di mana ya saya hari ini? Tambah kaya raya, makan siapa ya aku hari ini? Wih, tambah serakah saudara-saudara. Tapi mari kita punya kemurahan hati. Hidup melimpah dengan ucapan syukur. Limpah itu bukan berarti punya mobil 5, punya rumah 10. Enggak. Limpah itu artinya merasa cukup dengan berkat Tuhan dan bisa memberi kepada orang lain. Cukup sampai takarannya. Lalu waktu luber, itu adalah pemberian kita kepada orang lain. Mari kita tidak jadi orang Kristen yang pelit. Yang doanya begini, Tuhan pakailah hidupku, asal jangan uangku. Kuserahkan segalanya, tapi dompetku pegang sendiri. Martin Luther berkata, bertobat itu pertama membuka hati, yang kedua membuka dompet. Karena di mana hartamu berada, di situ juga hatimu berada. Kenapa banyak orang Kristen sudah ke gereja, katanya percaya Yesus, tapi ternyata dia pelit. Rupanya waktu dia dibaptis, dompetnya dia titipkan sama orang lain. Jadi dompetnya belum dibaptis, saudara. Barangkali saya perlu usulkan ya, kalau lain waktu ada yang dibaptis, baptis sama dompetnya begitu. Supaya dia juga bertobat dan suka memberi. Galatia 6 ayat 9 dan 10 berkata, janganlah kita jemu-jemu berbuat baik, karena apabila sudah datang waktunya, kita akan menuai jika kita tidak menjadi lemah. Karena itu, selama masih ada kesempatan bagi kita, marilah kita berbuat baik kepada semua orang, tetapi terutama kepada kawan-kawan kita seiman. Mari kita belajar memberkati orang yang berkekurangan. Ada seorang kaya raya konglomerat dari Amerika Serikat pada zamannya, namanya Rockefeller. Kayanya luar biasa. Tapi waktu dia berusia 55 tahun, sakit kanker usus. Dokter bilang 3 bulan mati. Wah, dia panik, saudara. Dia pikir, saya belum berbuat banyak. Harta saya yang banyak ini buat apa? Lalu dia mulai menyumbang untuk misi, untuk pembangunan gereja, untuk sekolah, untuk panti asuhan, untuk berbagai kegiatan. 3 bulan masih hidup. 3 tahun masih hidup. Dia baru mati 33 tahun kemudian pada usia 88 tahun. Ya kalau udah 88 udah waktunya lah. Kenapa dia sakit? Pelit, saudara-saudara. Kenapa dia sembuh? Ini seperti pohon yang mau ditebang oleh Tuhan. Tapi kemudian yang mengolah pohon itu bilang, Tuhan gimana kalau kasih waktu setahun aja. Kalau belum berbuah nanti tahun depan saya tebang. 3 bulan mulai berbuah. 5 bulan, 1 tahun berbuah. Dia suka menolong, membagi berkat untuk orang lain. Tuhan bilang, kasih perpanjangan hidup. Sampai 33 tahun kemudian. Mungkin ceritanya seperti itu di belakang layar, saudara. Tapi intinya, mari kita kaya dengan kemurahan. Hidup kita tidak boleh untuk diri sendiri, tapi menjadi berkat bagi orang lain. Dan yang ketiga, yang terakhir, kekayaan sejati. Dalam Yakobus 2 ayat 5 dikatakan, dengarkanlah hai saudara-saudara yang kukasihi, bukankah Allah memilih orang-orang yang dianggap miskin oleh dunia ini untuk menjadi kaya dalam iman dan menjadi ahli waris kerajaan yang telah dijanjikannya kepada barang siapa yang mengasihi Dia. Kekayaan sejati, nama baik, kekayaan sejati, kaya kebajikan, kekayaan sejati, kaya iman. Orang yang sungguh beriman kepada Tuhan adalah orang yang kaya. Dia punya kekayaan batin untuk mengatasi masalah kehidupannya. Ada artis Hollywood dulu terkenal namanya Marilyn Monroe. Ada aktor dari Hong Kong terkenal namanya Bruce Lee. Hebat, kaya, mati bunuh diri. Kenapa? Batinnya miskin.
Tuhan mau kita punya kekayaan batin. Bukan dengan kekayaan uang, materi, tapi kaya iman. Apa gunanya seorang memperoleh seluruh dunia, tapi jiwanya binasa. Alexander the Great, pemimpin Yunani yang hebat itu, ketika dia sakit dan hampir mati, dia bilang, kalau aku mati, julurkan tanganku keluar dan tulis di batu nisanku, aku datang dengan tangan hampa dan aku pulang juga dengan tangan hampa. Semuanya kosong yang kita kejar di dunia. Tapi kalau kita sungguh-sungguh punya iman kepada Kristus, mati masuk sorga, saudara-saudara. Itu yang kita harus ingat betul. Saya teringat satu kali Petrus dimintain uang oleh pengemis di gerbang bait Allah. Dan Petrus berkata apa? Emas dan perak aku tidak punya. Tapi apa yang aku punya aku berikan kepadamu. Dalam nama Yesus orang Nazaret itu bangkit dan berjalanlah. Orang itu langsung melompat dan sembuh. Ini kekayaan iman. Sehingga kemuliaan Allah dinyatakan. Uang dia nggak punya banyak, saudara. Tetapi karena kaya iman, mujizat demi mujizat terjadi. Karena itu kejar perkara rohani. Jangan perkara materi saja. Ya, jangan seperti Gehazi yang demi ingin materi. Dusta, ngomong sama Naaman, akhirnya dapat harta tapi sakit kusta. Mari kita punya hati yang sungguh-sungguh beriman kepada Tuhan. Alkitab berkata, kalau Yesus datang untuk kali kedua, yang dia cari adalah iman di bumi. Dan yang dapat kita wariskan kepada generasi yang akan datang adalah iman kepada Yesus. Mari saudaraku bertumbuh di dalam iman, dan iman harus nyata di dalam perbuatan. Termasuk dalam perbuatan baik, memberi, menolong orang-orang yang lain. Saya teringat satu kali, ada orang mimpi, diangkat malaikat ke sorga, lalu dia lihat, rumah-rumah sedang dibangun, bagus-bagus, besar-besar. Lalu dia tanya, rumah saya mana malaikat? Itu yang di sana, di ujung. Kok rumahnya kecil, belum jadi? Dia bilang, ya kami yang bangunnya, tapi seluruh perlengkapan dikirim dari bumi ini ke sana. Nah jadi kamu pelit sekali sih, nggak suka kasih persembahan dan sebagainya. Akibatnya rumahnya nggak jadi-jadi. Waduh malaikat kok begitu? Dia teriak-teriak akhirnya jatuh. Untung jatuh bukan dari surga ke bumi. Jatuh dari ranjangnya saudara. Sejak hari itu dia bertobat. Mulai kaya dengan kebajikan. Mulai kaya dengan iman. Mulai memiliki karakter yang baik. Sehingga punya nama baik untuk kemuliaan nama Tuhan. Ini doa saya supaya saudara benar-benar memiliki kekayaan sejati di dalam Kristus. Tuhan memberkati, mari kita berdoa. Bapa terima kasih untuk kebenaran firman-Mu. Kami tidak hanya mau mengejar kekayaan duniawi, tapi kami mau kaya di dalam Kristus. Berkat-Mu atas kami yang telah menerima firman dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Sampai jumpa, Tuhan Yesus memberkati.
Mari memuji dan menyembah Tuhan bersama-sama dalam Worship Night. Yang diadakan pada Kamis 13 Oktober jam 7.30 malam, live on YouTube channel GBI Betel. Disertai renungan malam bersama Pendeta Dr. Rubin Adi Abraham. Kuat dalam Tuhan, bagian keempat. Demikianlah seluruh rangkaian ibadah yang telah kita ikuti bersama. Kami berharap Bapak, Ibu, Saudara-saudari diberkati dengan pujian penyembahan dan firman Tuhan yang telah dibagikan. Sebelum kita mengakhiri ibadah online ini serta menerima berkat Tuhan, mari kita tundukkan kepala untuk kita berdoa bersama-sama. Terima kasih buat pemeliharaan dan penyertaan Tuhan sepanjang minggu ini. Kami terus berdoa biarlah firman Tuhan yang disampaikan menjadi kekuatan, pengharapan bagi kehidupan kami. Secara khusus kami berdoa buat tim gembala kami, Pak Julius Abraham, Pak Rubin Adi, Pak Suito, Pak Suryanta, beserta keluarga mereka masing-masing. Biar Tuhan senantiasa memelihara hidup mereka, menyertai mereka agar dimanapun mereka boleh berada, mereka tetap menjadi panutan, teladan, dan soko guru bagi banyak orang. Memberkati seluruh jemaat Tuhan yang ada di Kedoya, Tuhan, biarlah Engkau yang senantiasa mencukupkan apa yang mereka butuhkan, agar mereka senantiasa dapat menikmati hari-hari hidup mereka dengan penuh ucapan syukur. Bahkan Tuhan juga beri kekuatan agar mereka dapat membangun harmonisasi pelayanan dalam keluarga, agar mereka juga boleh menjadi berkat bagi lingkungan mereka masing-masing. Ini doa dan pengharapan kami Tuhan. Kami alaskan hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami mengucap syukur dan kami telah berdoa. Haleluya. Amin. Saudara, saya percaya kita semua diberkati dengan ibadah online kita pada hari ini. Angkat tanganmu, angkat hatimu, dan terimalah berkat Tuhan. Biar berkat daripada Allah Bapa, kasih daripada Tuhan Yesus Kristus, persekutuan dan penghiburan dari Roh yang Kudus biar itu tinggal di dalam hidup saudara dan saya. Sehingga setiap di antara kita boleh mewarnai hidup ini dengan terus berpegang kepada Tuhan dan firman-Nya, supaya kebenarannya menerangi kehidupan kita semua dari saat ini bahkan sampai selama-lamanya. Yang percaya bersama-sama kita katakan amin. Tuhan memberkati. Salam sehati.